anak-anak Ibu, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Ibu harap semuanya baik-baik saja ya, tidak ada yang sakit dan selalu sehat, selalu dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Begitu juga dengan keluarga ya. Anak-anak Ibu, hari ini hari Rabu, tanggal 11 bulan November 2020. Nah, kalian boleh lihat di layar, di sana ada tulisan hidup adalah proses di mana kita terus belajar tanpa ada batas umur, tanpa ada kata tua. Artinya adalah kita hidup adalah untuk belajar, ya. Belajar, belajar dan belajar. Belajar untuk menjadi lebih baik dan untuk menjadi pemilik masa depan. Nah, hidup itu merupakan sama yang di layar itu adalah proses, ya. Proses di mana kita harus lebih giat, lebih rajin ya untuk belajar. Belajar itu bisa kita lakukan di mana saja. Belajar itu bukan hanya bisa dilakukan di sekolah, di rumah, dan di tempat yang lain. Tetapi juga kita bisa belajar, misalnya kalian lagi rekreasi bersama dengan keluarga. Nah, di sana kalian juga bisa belajar membaca suatu bacaan, ya, belajar apalagi mengetahui apa yang ada di sana, apa yang terjadi di tempat rekreasi tersebut. Misalnya kalau berrekreasi di Danau Toba, kalian bisa lihat airnya itu seperti apa. Nah, itu juga merupakan proses belajar, ya. Nah, belajar itu dalam arti bukan hanya kita itu ke sekolah, datang ke sekolah, menulis, membaca, bukan ya. Kalau belajar itu bisa juga kita dapatkan dari bukan hanya dari guru, tetapi bisa juga dari orang tua, dari orang lain, dari teman-teman kita sekalipun, dan juga dari orang yang lebih tua dari kita, misalnya nenek, kakek ya. Nah, proses belajar itu harus kita tekuni ya. Dari sekarang kita harus bertekad untuk terus mau menjadi orang yang giat dalam belajar. Jangan bermalas-malasan. Karena apa? Karena orang yang sudah berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Tetapi untuk orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Oleh karena itu, buat anak-anak Ibu kelas 2 semuanya, Ibu harap kalian mampu, kalian mau mengikuti proses belajar ya. Tidak bermalas-malasan dan juga bisa ataupun bijak membagi waktunya. Waktu untuk belajar, waktu untuk bermain, waktu untuk ngobrol dengan keluarga. Nah, itu semua bisa kalian bagi. Oleh karena itu, untuk anak-anak Ibu, belajar itu merupakan suatu keharusan. Selagi kita hidup, kita harus terus mau menggali potensi yang ada di dalam diri kita ya. Nah, anak-anak Ibu, kita sudah selesai pembelajaran. Oleh karena itu, untuk hari ini, khusus untuk hari ini, tugas kalian adalah mengerjakan soal penilaian akhir subtema 3 ya, di halaman itu ada di halaman 92 ya. Di halaman 92 soal 1 sampai dengan 20. Soalnya ditulis, lalu pilih salah satu jawabannya aja ya. Selanjutnya di halaman 122 soal penilaian akhir subtema 4. Itu juga ada 20 soal, kalian kerjakan, tulis soal dan juga jawabannya ya. Nah, kenapa hari ini berbeda? Karena memang materi untuk tema 4 sudah selesai.
Oleh karena itu, tugasnya untuk hari ini hanya mengerjakan soal penilaian akhir subtema 3 dan juga penilaian akhir subtema 4. Nah, selanjutnya kalian boleh lihat di layar. Nah, itu merupakan motivator dari asal Indonesia, namanya Bapak Mario Teguh ya. Nah, di sana beliau katakan ujian bukanlah untuk mengukur kepandaian, tapi untuk mengenali kepatuhan kepada proses belajar. Kenapa Ibu kutip motivasi ini? Karena memang setelah hari ini selesai pembelajarannya, maka besok anak-anak Ibu kelas 2 akan menghadapi ujian ya. Nanti akan Ibu kirimkan nama-nama karena kita pakai gelombang yang terdiri atas 2 gelombang. Nanti Ibu kirimkan nama-nama gelombang 1 dan gelombang 2 yang datang ke sekolah untuk menghadapi ujian. Nah, anak-anak Ibu, ujian itu tidak perlu ditakutkan. Hanya saja kalian harus patuh, kalian harus belajar di rumah agar apa yang dikatakan, soal apa yang akan disampaikan oleh gurumu bisa kamu jawab ya. Nah, ujian itu tidak perlu takut, kalian takut nilainya anjlok atau bagaimana. Nah, yang penting adalah usahanya. Kalian mau berusaha untuk belajar, itu saja sudah cukup ya. Nah, ujian itu juga tidak mengukur kepandaian. Nilai ujian itu, kalau kalian punya nilai ujian yang bagus, itu bukan berarti kalian pandai ya. Tetapi untuk mengenali kepatuhan kepada proses belajar. Apakah memang selama ini tugas yang kalian kerjakan memang benar-benar kalian yang mengerjakan atau orang tua ya. Nah, di ujian nanti akan kelihatan capaiannya seperti apa. Apakah memang benar-benar kalian belajar di rumah atau tidak ya. Karena selama ini kita proses pembelajaran daring dan memang diawasi oleh orang tua, baik itu ibu atau bapak atau bahkan juga wali, bisa kakak dan abang. Nah, di sana mereka hanya disuruh untuk mengawasi dan juga mengajari sedikit, tetapi tidak mengerjakan tugas kalian. Yang mengerjakan tetap kalian. Nah, dari situ nanti akan kelihatan apakah benar kamu yang mengerjakan selama ini atau orang tua ataupun keluargamu. Nah, di ujian nanti Ibu harap semuanya anak-anak Ibu datang ya, dan juga bisa mengerjakan soal-soal yang Ibu berikan. Oke? Baik, itu saja untuk hari ini anak-anak Ibu, lebih ke evaluasi ya ataupun motivasi. Nah, untuk itu buat anak-anak Ibu semua tetap jaga kesehatan, tetap jaga kebersihan tubuh dan lingkungan sekitar agar terhindar dari segala penyakit ya. Oke, selamat pagi, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.